rekan-rekan sekalian, tuduhan saya menerima uang 20 miliar sangat mengada-ngada. Saya membuka diri dengan sangat transparan untuk dilakukan pengecekan terhadap percakapan handphone saya, keterkaitan dengan ada tidaknya hubungan saya dengan saudara AN, karena selama ini saya tidak pernah berkomunikasi secara langsung dengan yang bersangkutan. Horas, Balige Akademi dari tepian Danau Toba yang sangat indah. Oke pemirsa, kita kritisi lagi nih ya kinerja kepolisian yang sangat disayang oleh Prabowo Subianto ternyata ya. Di tengah-tengah efisiensi anggaran yang hampir 300 triliun di tahun 2025, kepolisian ini sangat diistimewakan oleh Prabowo Subianto, untouchable, tidak dikurangi ya. Tetap 126 triliun. Padahal anggaran PUPR dikurangi besar-besaran. Anggaran pendidikan, Dikdasmen, pendidikan dasar dan menengah, bahkan dikurangi hanya 25 triliun. Ya, hanya 1/5 dari anggaran kepolisian yang 126 triliun. Bayangkan itu. Ya, anggaran riset, ya dikurangi juga. Tah jadi berapa triliun itu ya. Jadi nggak tahu ini prioritas Prabowo Subianto apanya ini ya. Tetap menganak emaskan, mengistimewakan kepolisian yang kinerjanya pun sangat buruk. Malah diistimewakan. Kan kalau kau nggak perform, ya tidak perform baik, ya turunkan. Kok malah disayang? Ya sama seperti konten dia apa kan? Di kampus atau di sekolah. Kalau nilaimu jeblok, ya ku kasih nilai C, D, E. Ya kan gitu, kurangi, perbaiki dulu kinerjamu, baru ku kasih anggaran. Ini kan enggak, suka-sukanya ya. Kemarin ada pemerasan DWP Project, ada lagi pemerasan si AKBP Bintoro itu ya, katanya menerima 100 juta lebih katanya ya. Kasus anak Prodia itu ya, pembunuhan seorang anak remaja, dicekoki narkoba dan segala macam. AKBP Bintoro dan siapa nih, Gugu Galesung dan lain-lain. Banyak lagi kasus-kasus ya. Kasus Jessica Wongso, Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Noor Azhar, rekayasa santai aja tetap di anak emaskan, sangat istimewa. Apa Pak Prabowo alasannya kenapa ini anak emas? Ya, apa rupanya, apanya, pentingnya? Ya, justru penegakan hukum yang hancur ini harusnya Anda bubarkan ini, gitu loh. Bentuk yang baru, rekrutmennya jangan pakai duit, jangan seperti sekarang kan ngakunya nggak pakai duit, padahal banyak pihak di masyarakat ada yang 300 juta, 500 juta, 1 miliar, itu kan pengakuan mereka. Itu kan harus ditindaklanjuti, gitu loh. Jangan cuma bercermin, tidak ada itu rekrutmen tanpa duit. Coba survei di masyarakat. Kalau statement self-proclaim ya, berdasarkan institusinya sendiri ya apapun bisa diklaim kan. Inilah ya prestasi dari Listio Sigit Prabowo ini, terus menunjukkan kinerja semakin buruk dan makin kotor ya. Terus pemerasan demi pemerasan, penyuapan, rekayasa dan segala macam. Semua kejahatan, bahkan ada seorang anggota DPR itu pernah menyebutkan kalau mau beli narkoba dari polisi, nggak tahu malu ini, coba bayangkan. Ya, nggak mau mundur juga, padahal sudah dilantik oleh Joko Widodo 27 Januari 2021, 4 tahun lebih ya, sudah berapa angkatan akpol dilompati ini, padahal nggak ada prestasinya, hanya karena kedekatan dengan Joko Widodo ya. 2014 sampai 2016 dia menjadi ajudan Presiden Jokowi. Ya setelah itu nggak ada prestasinya, bahkan membuat kepolisian terburuk se-Asia Tenggara. Inilah ya anggaran 2025, yang lain itu ya di efisiensi, ada yang di efisiensi 35% segala macam. Tetapi justru kalau kepolisian ini dianak emaskan, 2024 123,6 triliun, dinaikkan malah di 2025 126 triliun dan tidak diefisiensikan, tidak dipotong sama sekali. Ya. Jadi inilah anak emas Presiden Prabowo Subianto. Ya, kita sangat menyesal ya, dikampanyekan dikatakan SDM.
SDM apa kalau anggaran pendidikan dasar, menengah, tinggi, riset juga dipotong. Ya, habis untuk gaji aja itu nanti sertifikasi selesai, nggak ada apa-apa. Sementara ini ya institusi yang penuh borok, bisul, ya kebohongan, rekayasa, pemerasan, penyuapan, bandar narkoba juga, jual beli barang bukti narkoba seperti Teddy Minahasa, ya. Malah disayang-sayang, ya. Bingung kita. Inilah ya korban apanya itu, pelakunya ini pemerasan kek katanya, terminologinya ya katanya pemerasan, suap, ya pokoknya dia menyalahgunakan wewenangnya sebagai polisi kan gitu. Kalau dia penyuapan kenapa kok mau disuap, ya kan gitu aja, sama aja itu suap peras, ya sama aja saja siapa yang aktif dan pasif. Inilah Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan, AKBP Bintoro di Polres Jakarta Selatan. Sudah sidang kode etik PTDH katanya ya, pemberhentian tidak dengan hormat. Dan dia mengajukan banding. Ya, bisa jadi nih orang kalau tidak dikontrol masyarakat, publik, ya bisa jadi nih masuk lagi jadi polisi seperti 6 polisi itu yang terlibat rekayasa pembunuhan Brigadir Joshua ya oleh Verdi Sambo. Bahkan dapat promosi jabatan oleh si Listio. Ya ini juga siapa ini, Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, penggantinya ini ya, penggantinya Bintoro, bernama AKBP Gogo Galesung, cuma didemosi 8 tahun dan dipatsus selama 20 hari. Enak kali ya kalau preman atau orang biasa melakukan pemerasan itu langsung diborgol, ditangkap, pidana, bawa langsung ke pengadilan. Kalau orang ini harus lewat jalur istimewa, ya, di sidang kode etik dulu. Ya, kalau kesalahannya dinilai tidak signifikan menurut mereka, ya cuma di demosi. Artinya dia tidak memegang jabatan penting selama 8 tahun, ya. Terus nanti dipatsus cuma 20 hari, jadi nggak langsung ditangkap, langsung dimasukkan ke pengadilan, dituntut jaksa, kan harusnya begitu. Sama ya hukum di depan manusia, ya di depan publik, ya semua sama harusnya kan seperti pemeras biasa, ya gitu loh. Tapi enggak, bahkan tetap jadi polisi dan dia tetap mengajukan banding. Bayangkan ya, cuma didemosi 8 tahun aja dan dipatsus 20 hari aja minta banding, seolah-olah dia nggak bersalah. Ini lagi Kanit Resmob Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Ahmad Zakaria PTDH, dan mengajukan banding. Semua mereka mengajukan banding, ya. Inilah pengacara dari pihak tersangka, ya. Pengacaranya Evelyn Dohar Hutagalung. Inilah dia cewek ini, ya. Nah, mereka sedang saling menyerang, ya. Apakah dia yang aktif menyuap atau AKBP Bintoro ini yang memeras, kan gitu kan. Siapa yang aktif dan pasif ini ceritanya gitu ya, atau dua-dua aktif, ya kan bisa jadi kan gitu. Memang mereka sudah terbiasa kerjasama dalam hal kasus-kasus seperti ini, ya. Inilah prestasinya, menambah prestasi buruk dari Listio Sigit Prabowo yang tidak tahu malu, ya. Sudah 4 tahun, ya. Terus saja berita-berita tentang polisi kotor ini di media sosial maupun di berita-berita online, dan nggak ada rasa malunya, ya. Udahlah, saya mundur, saya kasih kesempatan sama Kapolri lain untuk memperbaikinya. Nggak ada ini. Ini merasa orang yang nggak pernah tahu malu, ya. Tito Karnavian dan Krisnamurti saya laporkan sama orang ini pengecut ini. Jenderal apa lah ini, ya. Jangan pakai jenderal-jenderal untuk polisi harusnya. Kalau benar kata Pak Prabowo, ketika ada pangkat jenderal di sini harusnya siap mati demi rakyat. Boro-boro, Pak. Saya laporkan Tito aja takut kok ini. Apalagi mati demi rakyat. Jauh kali lah Pak Prabowo ini. Itulah faktanya. Inilah dia AKBP Bintoro. AKBP Bintoro menyesal dan menangis
usai dipecat dari Polri, nangis, ya. Seolah-olah mungkin ini pertama kali dia lakukan, terus hilap gitu ya kan. Aduh, kenapa ya gue terima kemarin? Ini pertama kali gue terima. Mungkin menurut dia gitu ya. Ya bisa jadi dia mengaku ini pertama kali kan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro di Polres Jakarta Selatan menangis dan menyesal. Alangi mahai. Mantan Kasat Reskrim AKBP Bintoro dipecat dari Polri berdasarkan hasil sidang etik yang digelar di Polda Metro Jaya pada Jumat 7 Februari 2025. Usai mendengarkan pembacaan putusan sidang, Bintoro disebut menyesali perbuatannya dan menangis. Hal itu dikatakan oleh Komisioner Kompolnas Korul Andra Anam yang turut memantau sidang. Menyesal dan menangis, kata Anam kepada wartawan. Menyesal dan menangis ya. Harusnya kan begini ya, fairnya ya, supaya Pak Prabowo mendengar ini Pak. Kalau polisi melakukan pemerasan atau disuap sekalipun, dia punya kewenangan ya. Harusnya kan nggak berhenti kasus ini cuma dipecat Pak. Fairnya dipecat dan dipidanakan, dibawa ke sidang gitu loh, supaya di sidang itu dibongkar semua. Apakah orang ini ya, misalnya si Bintoro ini ya, Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan ini, Bintoro ini uangnya hanya dia aja yang menikmati. Apakah Kapolresnya, Kapoldanya, kan perlu ditelisik ya, jejak digital itu pasti ada itu Pak gitu loh, harus disidang gitu loh. Bukan hanya berhenti di PTDH, pemecatan enak kali. Harusnya kan dipidanakan, majukan ke sidang. Supaya bisa dibongkar siapa aja. Apakah berhenti sampai dia? Kasat Reskrim. Apakah sampai Kapolres, Kapolda, bahkan Kapolri, kan harus dijejak semua. Apalagi ini dari CNN. AKBP Bintoro diduga terima lebih dari 100 juta di kasus pemerasan. Nah, kalau lebih dari 100 juta ini kan bisa 1 miliar, 2 miliar, dan segala macam ya. Ini bahasanya bersayap. Mantan Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKBP Bintoro diduga menerima lebih dari 100 juta dalam kasus dugaan pemerasan terhadap tersangka pembunuhan. Ya, kurang lebih ya tidak jauh dari angka yang beredar terakhir di publik, bukan yang awal 20 miliar. 17 miliar macam-macam ya, angkanya nggak seperti angka itu ya, 100 juta lebih lah. Tetapi kan pengacaranya itu ya, siapa itu, Sio Hombing mengatakan 17 miliar terakhir, dan berikut dengan mobil mewah ya, Ferrari atau apa itu ya, terus motor mewah juga ya. Jadi ya mereka katanya punya bukti ya, kita tunggu aja, makanya di sidang. Kalau cuma sidang etik kan ya namanya aja sama-sama teman ya, rekan sesama institusi ya, tentu menelisiknya ya jangan terlalu kejam-kejam lah, kan mungkin gitu kira-kira ya. Harusnya di sidang biar ditonton di publik, biar dia juga buka-bukaan uangnya berapa, apakah dia terima sendiri Bintoro sama Gogo Galesung ini dan lainnya, Ahmad Zakaria ya, sampai nggak ke pimpinannya, jangan sampai dipotong itu, pimpinannya aman. Profil, nah inilah dia nangis dan menyesal ya. Nah, terkait dengan ya kok sidang-sidang kode etik ini ya, kita kayak apanya ini, kayak kerupuk, sidang kerupuk ya, sidang abal-abal gitu ya, cecek gitu. Karena apa? Udah pernah ada di PTDH sidang etik kasus Sambo kan, seperti Cuk Putranto, dia dipecat tapi naik banding, tiba-tiba dia jadi polisi lagi tanpa monitor publik, langsung dia jadi polisi lagi ya, kasus pembunuhan Brigadir Joshua. Nggak apalagi dicek sama publik ya, langsung dinaikkan promosi jabatan oleh Listio Sigit Prabowo. Itu ada 6 polisi termasuk Cuk Putranto yang sudah di PTDH, tapi malah dibanding dia menang, dan setelah itu naik jabatan lagi oleh Listio Sigit Prabowo. Makanya sidang etiknya Bitpropam ini kan sidang etik ecek-ecek ya, bisa banding terus nanti bisa batal ya, nggak dimonitor publik ya, jadi polisi lagi ya. Jadi isinya polisi itu ya pemeras ya, perekayasa kayak Muhammad Noah Lazar, Christopher, si Krisnamurti ya, pemeras, penerima suap
ya, apalagi di apa itu Labuan Batu, ya, di Polres Labuan Batu itu ada pengakuan apa ya, bandar narkoba menyerahkan 160 juta per bulan. Coba lah nanti kita lihat hasilnya, jangan yang pengakuan bandar narkoba itu yang disalahkan ya, bahkan dia ditambah dikriminalisasi nanti. Ya namanya aja ya pemeriksaan ecek-ecek gitu ya, sesama mereka sendiri. Kecuali memang yang memeriksa ini ya bukan bid propamnya dari luar ya, gitu loh, baru mungkin ada transparansi. Tapi kalau orang dalamnya, aduh. Inilah promosi jabatan 6 perwira polisi ex anak buah Verdi Sambo. Apa peran mereka dalam kasus? Inilah ya salah satunya ya, Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Budi Herdi Susianto. Ya ini ya menceritakan hoax dia ya, terjadi tembak menembak katanya dia saat itu ya di PTDH. Tapi setelah di PTDH atau apa ini orang, tapi malah naik jabatan oleh si Listio. Inilah hebatnya Listio ini ya, memelihara ternak-ternak apa ini, polisi-polisi kotor ya, prekayasa kasus ya, dan prekayasa gitu loh. Kombes Budi Herdi, inilah Kombes Murbani Budi Pitono, Kombes Deni Setia Nugras Nasution, Kombes Susanto, Andik Jusen, inilah yang terlibat juga di peristiwa pembantaian 6 Laskar FPI ya, KM 50 itu, malah naik pangkat dia. Inilah Cuk Putranto yang sempat di PTDH tapi malah dibatalkan dan dinaikkan jabatannya oleh Listio Sigit Prabowo. Inilah ya pemelihara penernak polisi-polisi kotor ya, bahkan Krisnamurti yang paling kotor di kepolisian dan Tito Karnavian pun nggak berani dia laporan saya didiamkan sengaja ya. Pak Prabowo Subianto saya yakin sudah mendengar lah itu teriakan saya selama setahun ini. Tito Karnavian dan Krisnamurti otak rekayasa kasus Jessica Wongso video CCTV ini nggak berani ini orang ya, diternak terus si Krisnamurti sama Muhammad Nur Al-Azhar di situ, ahli forensik digital penipu Bareskrim. Jadi apa yang kita harapkan? Untuk apalah negara mengeluarkan 126 triliun kalau diternak terus para penipu, pemeras, ya penerima suap, rekayasa di kepolisian. Mungkin maksudnya dia, kami kan sudah berkontribusi bla 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 waktu Pilpres kemarin, ya kan, ya wajar lah, ya kami sudah kontribusi coy untuk memenangkan, gitu ya kan. Bisa jadi otaknya mungkin kayak gitu, ya. Tapi yang bayar kan bukan Presiden Indonesia ini, yang bayar kan rakyat pajak, gitu loh. Ya harusnya Presiden Prabowo Subianto buatlah realistis, janganlah anggaran pendidikan 25 triliun 1/5 dari polisi. Coba apa kata dunia ya, untuk riset juga harusnya anggaran riset lebih tinggi daripada anggaran polisian, anggaran pendidikan harus lebih tinggi daripada anggaran kepolisian, PUPR juga ya harusnya lebih tinggi daripada kepolisian. Kepolisian ini kan cuma satpam sebenarnya Pak Prabowo Subianto, satpam gitu loh, mengawasi sipil, nggak ada lebihnya gitu. Untuk apa dikasih banyak ya, untuk apa dikasih banyak itu loh, sampai 5 kali anggaran pendidikan yang cuma 25 triliun. Padahal jumlah guru pun berapa ya, jutaan ya, 3 juta atau berapa tuh jumlah guru SD, SMP, SMA itu ya. Jumlah polisi cuma 450.000. Kerjanya apa? Coba Bapak coba dulu menilai sendiri kinerja pelayanan di Polsek, Polres, Polda. Coba laporkan dulu Pak, HP saya hilang gitu, apa mereka. Tapi Bapak nyamar dulu lah gitu, nyamar gitu kan, pakai kumis atau bagaimana gitu supaya nggak kelihatan. Baru Bapak lihat sendiri kinerjanya, pantas nggak 126 triliun ini dikasih. Kan gitu Pak ya. Udah gitu berita-berita kotor terus, berita-berita buruk terus dari polisi ini, nggak ada apanya perubahannya ya. Kayaknya bisnis as usual aja bagi mereka ya. Kalau ada berita di sana ya, pemerasan, penyuapan, ya biasa aja, kayak nggak ada apa-apanya nih. Minta maaf sama rakyat yang menggaji dia pun nggak ini si Listio Sigit Prabowo ini
Tahu saya apanya orang ini. Bisa bubar Indonesia ini Pak kalau dibiarkan bobrok seperti ini ya. Rakyat sudah susah hidup sekarang. 126 triliun itu duit besar itu. Ya. Harusnya diawasi, ganti dulu orang ini biar kita lihat dulu kinerja Kapolri yang baru. Kalau nggak ada lagi ya bubarkan aja lah, ganti yang baru. Bubarkan seluruh polisi itu, baru rekrut yang benar-benar terbaik. Karena semua itu penegakan hukum itu dari polisi Pak. Ya, negara gagal itu dari kepolisian yang gagal. Dan apa ini Indonesia ini sudah di tepi jurang kegagalan ini, kehancuran. Lihat polisi itu terburuk se-Asia Tenggara. Apa nggak terpanggil untuk membenahi ini Pak Prabowo Subianto? Oke pemirsa, sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas!